Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul Keys to the Heart. Film ini menceritakan seorang mantan petinju yang membantu adiknya menjadi seorang pianis profesional. Tak perlu berlama-lama, silakan sandaran, luruskan kaki, dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang petinju bernama Kim Jo-ha yang karirnya telah hancur karena bertengkar dengan wasit. Sekarang keadaan Jo-ha sangat buruk. Dia hidup sebatang kara, tanpa pekerjaan tetap dan tidak memiliki tempat tinggal. Ibunya pergi saat dia masih kecil dan ayahnya berada di dalam penjara. Hari itu di sanggar latihan tinju, Jo-ha dimarahi karena membuat petinju lain cedera sebelum turnamen. Padahal Jo-ha di sana hanya sebagai teman latihan. Karena kesalahannya itu, dia pun dipecat. Lalu pada suatu malam, Jo-ha dan temannya pergi ke sebuah kedai untuk makan. Ketika pelayan sedang membersihkan mejanya, Jo-ha sangat kaget karena ternyata pelayan itu adalah ibunya yang sudah 10 tahun tidak pernah bertemu. Jo-ha pun segera pergi dari sana, lalu ibunya mengejarnya. Berbanding terbalik dengan Jo-ha yang terlihat enggan bertemu, ibunya justru tampak senang. Setelah kedai tutup, mereka duduk bersama. Dengan wajah bersalah, ibunya menanyakan kabar dan keadaan Jo-ha. Tanpa menjawab apapun, Jo-ha pergi begitu saja meninggalkan ibunya. Ketika Jo-ha hendak menyeberang, sebuah mobil menabraknya hingga tak sadarkan diri. Dia pun dilarikan ke rumah sakit. Saat sadar, dia sangat terkejut karena berada di kamar VIP. Dengan luka yang cukup parah, Jo-ha tidak terlihat biasa saja hingga membuat perawat takut. Hari berikutnya, dia mendapat undangan ke rumah seorang perempuan bernama Gayol. Dia orang yang telah menabrak Jo-ha. Akan tetapi, bukannya mendapat permintaan maaf, Ibu Gayol justru berpikir kalau Jo-ha sengaja menabrakkan diri agar mendapatkan uang. Mendengar perkataan itu, Jo-ha yang kesal pun langsung pergi dari sana. Malamnya, ketika Jo-ha sedang bekerja membagikan pamflet, ibunya datang menghampiri. Ibunya terlihat sangat mengkhawatirkan keadaan Jo-ha. Saat ibunya mengajak untuk tinggal bersama, Jo-ha awalnya menolak. Tapi melihat wajah sedih ibunya, dia pun akhirnya mau. Sesampainya di rumah ibunya, Jo-ha diperkenalkan dengan Jin-tae, anak dari suami kedua ibunya. Itu berarti Jin-tae adalah adik tiri Jo-ha. Jin-tae mengidap autis, tapi dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan pandai bermain piano. Setelah ayah Jin-tae meninggal, ibunya merawat Jin-tae sendirian. Jin-tae merasa senang bisa memiliki kakak. Namun Jo-ha terlihat tidak tertarik, bahkan tak menganggap Jin-tae sebagai adiknya. Malam itu Jo-ha akan tidur di kamar Jin-tae, sedangkan Jin-tae akan tidur bersama ibunya. Tapi saat tengah malam, Jin-tae tiba-tiba sudah ada di sebelah Jo-ha. Jin-tae mengigau yang mana hal itu membuat Jo-ha terganggu. Jo-ha pun memukulnya hingga pingsan. Esoknya, Jo-ha mendapat tawaran dari temannya untuk menjadi teman latihan seorang atlet tinju dengan bayaran yang cukup besar. Jo-ha sebenarnya ragu karena dia sudah lama tidak pernah latihan. Tapi tergiur dengan bayarannya, dia pun menerima pekerjaan itu. Benar saja, Jo-ha babak belur bahkan pingsan setelah beberapa kali terkena pukulan. Di rumah, Jin-tae sedang bermain dengan Sojong. Mereka berdua memang selalu main bersama saat orang tua mereka sibuk bekerja. Melihat Jo-ha pulang, Jin-tae langsung menggunakan pelindung kepala karena takut dipukul lagi. Selanjutnya, ketika Jo-ha sedang bekerja membagikan pamflet, tiba-tiba asisten Gayol datang menjemputnya. Gayol menemui Jo-ha untuk meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa malam itu sebenarnya dia berniat mengakhiri hidupnya, tapi justru tak sengaja menabrak Jo-ha. Gayol juga memberitahu kalau dia adalah korban tabrak lari yang membuatnya harus menggunakan kaki palsu. Selain kehilangan kaki, karirnya juga hancur akibat kecelakaan tersebut.
Sebab itulah dia tidak mau lepas tanggung jawab setelah menabrak Joha. Lalu sebagai bentuk tanggung jawab, Gayol memberikan uang 2 juta won. Melihat ketulusan Gayol, Joha pun menerimanya. Joha sendiri masih ingin berkarir di dunia tinju. Dia yakin suatu hari pasti bisa kembali sukses seperti idolanya Muhammad Ali. Selama tinggal di sana, ibunya berusaha memberikan perhatian pada Joha. Akan tetapi, hal itu justru membuat Joha muak. Dia berkata, jika mau perhatian, seharusnya dari dulu saat dia masih kecil. Dia juga berkata kalau dia tinggal di sana hanya sementara. Jika sudah punya uang, dia akan pergi. Hari berikutnya, karena ada keperluan lain, ibunya meminta Joha untuk mengantar Jintae ke tempat rehabilitasi. Joha pun melakukannya. Namun di tengah perjalanan, Jintae tiba-tiba sakit perut ingin buang air besar. Karena sudah tidak tahan, mereka pun turun dari bus dan Jintae lari ke semak-semak di taman. Tiba-tiba datang polisi patroli. Mereka pun dibawa ke kantor polisi karena ketahuan buang air besar sembarangan. Mereka baru pulang ke rumah saat malam. Ibunya sudah menunggu dengan khawatir. Setelah tahu mereka baru pulang dari kantor polisi, ibunya marah. Dia menganggap Joha tidak bisa menjaga adiknya. Melihat betapa ibunya sangat peduli pada Jintae, Joha pun jadi merasa sangat kesal. Joha kemudian pergi melampiaskan kekesalannya dengan menantang duel atlet tinju yang sebelumnya membuat dia babak belur. Di rumah sambil menunggu Joha pulang, ibunya teringat kembali kesalahannya di masa lalu. Dulu hampir setiap hari dia dipukul oleh suaminya. Karena merasa sudah tidak kuat, dia kabur dari rumah meninggalkan Joha. Dia sangat putus asa hingga memutuskan untuk mengakhiri hidup. Namun tiba-tiba seorang laki-laki menyelamatkannya. Dia pun menikah dengan laki-laki itu sampai akhirnya memiliki anak yaitu Jintae. Setelah pulang ke rumah, Joha meminta maaf pada Jintae karena pernah memukulnya. Dia meminta Jintae melepas pelindung kepalanya dan berjanji tidak akan memukulnya lagi. Mereka lalu bermain PlayStation sepanjang malam sampai ketiduran. Esok pagi melihat Joha dan Jintae tertidur setelah bermain bersama, si ibu merasa senang karena kedua putranya akhirnya bisa saling menerima. Lalu malam hari sebelum berangkat bekerja, Joha diminta ibunya untuk mendampingi Jintae mengikuti kompetisi piano yang akan diadakan 3 minggu lagi. Ibunya memberitahu kalau dia harus pergi ke Busan selama sebulan. Bosnya baru saja membuka cabang baru dan dia diminta untuk bekerja sementara di sana. Joha lalu diberi uang untuk mendaftar kompetisi dan untuk kebutuhan hidup mereka berdua. Saat itu Jintae sedang keluar bersama Sojong. Tapi karena tak kunjung kembali, Joha pun pergi menjemput mereka. Ternyata Jintae dan Sojong sedang diganggu oleh sekelompok anak nakal. Dengan mudah, Joha membereskan mereka semua. Joha tidak mau Jintae terus-terusan diganggu. Dia pun mengajari Jintae cara melawan. Tonjokan Jintae yang sulit ditebak membuat Joha terkena tonjokan sampai mimisan. Malam itu, Joha, Jintae, dan ibunya makan bersama di luar. Melihat ada pengunjung yang merayakan ulang tahun dan foto bersama, ibunya juga ingin melakukannya. Joha sebenarnya tidak tertarik, tapi dia tidak bisa menolak permintaan ibunya. Akhirnya, mereka berbohong kepada pelayan bahwa Joha ulang tahun. Pelayan pun datang membawakan topi ulang tahun lalu bernyanyi bersama. Tak lupa mereka juga melakukan foto bersama. Sepulangnya ke rumah, Joha lanjut mengobrol dengan ibunya yang terlihat sangat bahagia. Setelah ibunya menyetel lagu, Joha diajak menari. Meskipun enggan, Joha tetap melakukannya agar ibunya bahagia. Setelah ibunya pergi, Joha pun mulai sibuk mengurus Jintae. Dia mengajarkan Jintae cara mencari uang dan olahraga seperti lelaki sejati. Saat membagi pamflet, tiba-tiba Jintae menghilang. Joha pun sangat khawatir. Dia mencari ke berbagai tempat hingga kemudian dia melihat sebuah kerumunan. Ternyata orang-orang sedang melihat Jintae bermain piano. Itu pertama kalinya Joha mendengar permainan piano Jintae. Dia tidak menyangka Jintae bisa sehebat itu, padahal belum pernah berlatih secara profesional. Ditambah lagi, Jintae selalu memainkan piano sambil menonton streaming game kesukaannya.
Permainan Jintae menarik perhatian orang-orang. Tidak sedikit juga yang memberikan uang untuknya. Dengan uang yang Jintae dapatkan, mereka pun makan enak malam itu. Jintae dibebaskan untuk pesan apapun yang diinginkan. Saat Jintae pergi, Joha iseng mengecek ponsel Jintae. Ternyata Jintae sedang menonton video seorang pianis cantik. Dia tak menyangka ternyata pianis cantik itu adalah Gayol. Diketahui Jintae sangat mengidolakan Gayol. Esoknya, Joha membawa Jintae ke rumah Gayol untuk memintanya menilai permainan piano Jintae dan mengajari Jintae sebelum ikut kompetisi. Dia ingin Jintae bisa juara agar ibunya merasa senang saat pulang nanti. Akan tetapi Gayol menolak, dia sudah berhenti bermain piano sejak kehilangan kakinya. Saat Gayol pergi meninggalkan mereka, tiba-tiba Jintae memainkan piano yang ada di rumah Gayol. Mendengar permainan Jintae membuat Gayol tertarik untuk melihatnya. Gayol pun tergugah kembali untuk bermain piano setelah bertahun-tahun berhenti. Ibu Gayol yang tak sengaja menyaksikan pun tak menyangka bisa melihat putrinya bermain piano lagi. Tidak terasa, hari kompetisi pun tiba. Gayol datang bersama asistennya untuk melihat kompetisi itu. Permainan Jintae lebih baik dari peserta lainnya. Dia membuat semua orang yang menonton kagum. Joha dan Gayol yakin Jintae akan keluar sebagai juara. Namun saat pengumuman pemenang, nama Jintae tidak muncul. Hal itu membuat Joha dan Gayol kecewa. Gayol menemui salah satu juri yang dikenalnya untuk menanyakan alasan Jintae kalah. Dewan juri itu berkata kalau Jintae tidak bisa membaca not balok. Tapi alasan sebenarnya yaitu karena Jintae berkebutuhan khusus. Gayol pun berkata kalau Jintae tidak pernah dilatih piano secara profesional. Jintae belajar sendiri. Hanya dengan mendengarkan lagu, dia bisa mengubah nada yang didengar menjadi not baloknya sendiri. Perkataan Gayol membuat juri itu terdiam. Namun, hal itu tidak mengubah hasil pemenang kompetisi. Di rumah, Gayol mulai mencoba untuk memainkan pianonya lagi. Hal itu disaksikan oleh ibunya dari kejauhan. Joha dan Jintae kembali menjalani aktivitas mereka menyebar pamflet di jalanan. Saat melewati toko baju, Joha membeli baju bergambar piano untuk Jintae. Tapi saat akan memberikannya pada Jintae, lagi-lagi Jintae menghilang. Joha mencari kesana kemari tapi tidak ketemu. Bahkan di tempat biasanya Jintae bermain piano juga tidak ada. Saat kembali ke rumah, pintu rumah terbuka, Joha merasa lega berpikir Jintae ternyata pulang. Namun betapa kagetnya karena yang ada di dalam rumah justru ibunya. Ibunya berkata dia hanya pulang sebentar untuk mengambil beberapa barang. Tapi saat tahu kalau Jintae hilang, ibunya pun panik dan memarahi Joha. Mereka berdua lalu berpencar mencari Jintae. Hingga malam tiba, Joha akhirnya menemukan Jintae sedang mendengarkan lagu di toko musik. Joha sangat marah sampai hampir memukul Jintae. Beruntung ibunya segera datang menghampiri mereka. Joha dimarahi ibunya karena seharusnya Joha bisa menjaga anaknya dengan baik. Saat itu Joha menyadari sesuatu. Dia sadar tidak ada rambut di balik topi yang ibunya pakai. Dia pun berpikir mungkin saja selama ini ibunya menggunakan rambut palsu. Merasa ada yang tidak beres, Joha pun mendatangi kedai tempat ibunya bekerja. Pemilik kedai memberitahu kalau ibunya sudah lama berhenti bekerja dan dia tidak membuka cabang di Busan. Selanjutnya, Joha menemui Ibu Sojong. Setelah didesak, akhirnya Ibu Sojong memberitahu kalau Ibu Joha pergi bukan untuk bekerja, tetapi untuk mendapat perawatan atas penyakit kanker yang dideritanya. Mengetahui fakta itu, Joha sangat terpukul. Dia mendatangi rumah sakit tempat ibunya dirawat dan melihat sendiri ibunya kesakitan. Setelah mengetahui semuanya, Joha memutuskan pergi dari rumah. Setelah bertahun-tahun lamanya terpisah dengan ibunya dan baru mulai kembali merasa bahagia, kini dia akan ditinggalkan ibunya lagi.
Joha lalu menemui ayahnya di penjara. Dia memberitahu kalau dirinya mendapat tawaran pekerjaan di Kanada. Dia meminta ayahnya untuk tidak pernah keluar dan membusuk saja di penjara. Jika ayahnya berani menyakiti ibunya lagi, dia akan menghajarnya. Di sisi lain, terlihat Gayol menemui Jintae yang sendirian di rumah. Jintae memiliki bakat luar biasa dan dia ingin mengajarinya. Di sisi lain, Ibu Gayol menemui direktur sekolah musik yang juga menjadi juri kompetisi piano. Mendengar kalau sekolah musik akan mengadakan konser, dia ingin Jintae menjadi pianis utama. Direktur merasa keberatan, dia khawatir Jintae akan mencoreng nama baik sekolah. Ibu Gayol pun mengancam akan menjual 51% sahamnya. Ibu Gayol melakukan itu semua karena Jintae telah membuat putrinya mau bermain piano lagi. Sebelum berangkat ke Kanada, Joha menemui ibunya di rumah sakit. Ibunya lalu meminta maaf karena selama ini menutupi kalau dirinya sakit. Sambil menahan tangis, Joha bertanya, mengapa dulu ibunya tidak membawanya kabur juga? Sejak ibunya pergi, dia selalu dipukuli oleh ayahnya. Saat ayahnya mabuk, Joha memilih sembunyi di toko komik. Ibunya pun kembali meminta maaf. Joha kemudian keluar sambil menangis. Besoknya di bandara, dia melihat siaran televisi yang mengumumkan bahwa Jintae akan menjadi pianis utama pada sebuah konser. Melihat itu, Joha langsung berlari ke rumah sakit menjemput ibunya untuk melihat Jintae. Melihat penampilan Jintae yang luar biasa dan mendapat banyak tepuk tangan dari penonton, Joha dan ibunya menangis bahagia. Setelah itu, Joha mengantar ibunya kembali ke rumah sakit. Lalu malamnya setelah semua acara selesai, Joha mengajak Jintae ke rumah sakit. Saat itulah Jintae baru tahu kalau ibunya sakit. Dia kemudian berbaring di samping ibunya. Ketika ditanya apakah dia senang memiliki kakak, Jintae menjawab iya. Ibunya pun berkata bahwa mulai sekarang Jintae harus menurut dengan kakaknya. Tak lama kemudian ibunya pun meninggal dunia. Hari berikutnya selesai acara pemakaman, Jintae tidak terlihat berada di sana. Semua orang khawatir menanyakan keberadaan Jintae. Tapi Joha justru terlihat tenang-tenang saja. Sebagai kakak, dia tahu di mana Jintae berada. Joha lalu pergi ke tempat biasanya Jintae bermain piano. Setelah menemukan adiknya itu, mereka pun bergandengan pulang ke rumah. Joha tidak akan membiarkan adiknya merasa sendirian. Film pun selesai. Film ini mengajarkan agar tidak memandang sebelah mata siapapun. Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing yang tidak semua orang bisa melihatnya.